Hai para Hotopmania, tahukah kamu salah satu keajaiban dunia yang bernama Colosseum? Ya, Colosseum adalah salah satu keajaiban dunia yang diakui oleh dunia. Colosseum adalah amfiteater terbesar yang pernah dibangun di zaman Romawi kuno. Terletak di pusat kota Roma, Italia. Dengan panjang sekitar 189 meter, lebar sekitar 156 meter, dan tinggi sekitar 50 meter. Colosseum adalah amfiteater terbesar di dunia pada masanya. Colosseum diperkirakan bisa menampung antara 50.000 hingga 80.000 penonton. Keberadaan Colosseum yang monumental dan kapasitasnya yang besar merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Romawi yang megah dan mengesankan. Konstruksi Colosseum ini dimulai pada sekitar tahun 70 Masehi dan selesai sekitar tahun 80 Masehi. Pembangunan Colosseum ini dimulai pada masa kekuasaan Kaisar Vespasian dari dinasti Flavian. Namun yang perlu diketahui bahwa beberapa sumber berpendapat bahwa konstruksi mungkin selesai pada sekitar tahun 80 Masehi atau beberapa tahun setelahnya. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun Colosseum ini sangat mengesankan mengingat kompleksitas dan skala proyek tersebut. Nomor 7. Nama asli Colosseum. Nama asli Colosseum adalah Amphitheatrum Flavium dalam bahasa Latin yang mengacu pada keluarga Flavian yang memerintah pada masa pembangunannya. Kaisar Vespasian yang memulai konstruksi Colosseum ini termasuk dalam dinasti Flavian. Nama Amphitheatrum Flavium menggambarkan bahwa amphitheater ini adalah proyek yang dikaitkan dengan dinasti tersebut. Selain itu, Colosseum juga dikenal dengan nama Amphitheatrum Caesaris atau Amphitheatrum Neronis yang mengacu pada Kaisar Caesar atau Kaisar Nero. Nama-nama ini terkait dengan peran para kaisar sebelum Kaisar Vespasian dalam pembangunan amphitheater tersebut. Namun, nama resmi yang paling umum digunakan dan dikenal adalah Amphitheatrum Flavium. Nomor 6. Memiliki kapasitas yang luar biasa. Colosseum ini memiliki arena berbentuk elips yang menjadi pusat pertunjukan di dalamnya. Panjang arena Colosseum ini diperkirakan sekitar 86 meter setara dengan 282 kaki dan lebarnya sekitar 54 meter setara 177 kaki. Colosseum ini memiliki kapasitas yang luar biasa untuk ukuran amphitheater pada masa itu. Meskipun angka pastinya tidak diketahui dengan pasti, perkiraan menyebutkan bahwa Colosseum ini bisa menampung antara 50.000 hingga 80.000 jiwa penonton. Colosseum dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi penonton yang besar dalam pertunjukan gladiator, pertarungan hewan, dan acara hiburan lainnya. Bangunannya yang melingkar dengan berbagai tingkatan tempat duduk memungkinkan penonton duduk sesuai dengan kelas sosial mereka. Bagian atas Colosseum diperuntukkan bagi orang-orang biasa, sementara bagian tengah untuk kelas menengah, dan bagian dekat arena untuk orang-orang kaya dan bangsawan. Kapasitas yang besar ini memungkinkan Colosseum menjadi tempat penting untuk acara-acara publik dan hiburan yang sangat populer pada masa Romawi kuno. Menyaksikan pertunjukan di Colosseum adalah pengalaman sosial yang penting bagi masyarakat pada waktu itu. Nomor 5. Digunakan untuk pertunjukan pertarungan. Colosseum digunakan untuk berbagai jenis pertunjukan dan acara di masa lalu, termasuk pertarungan gladiator. Pertarungan gladiator adalah salah satu acara yang paling terkenal dan populer di Colosseum. Para gladiator yang merupakan pejuang terlatih bertarung satu sama lain atau melawan binatang buas di dalam arena Colosseum. Pertarungan ini seringkali sangat brutal dan berdarah, dan menjadi hiburan yang sangat menarik bagi penonton pada masa Romawi kuno. Selain pertarungan gladiator, Colosseum juga menjadi tempat pertunjukan berburu binatang. Binatang buas seperti singa, harimau, beruang, dan gajah akan ditampilkan dalam pertunjukan di arena ini. Mencakup simulasi pertempuran antara binatang atau bahkan pertarungan antara binatang dan gladiator. Selain itu, Colosseum juga digunakan untuk pertunjukan drama dan reenactment pertempuran laut. Pertunjukan drama akan menggambarkan cerita mitologis atau sejarah, sementara pertempuran laut direkonstruksi dalam kolam yang dibuat di dalam arena.
Kolam tersebut kemudian diisi air untuk mengadakan pertempuran kapal-kapalan. Koloseum menjadi pusat hiburan dan acara publik yang spektakuler pada masa itu, menarik ribuan penonton untuk menyaksikan pertunjukan yang beragam dan menghibur. Nomor 4. Konstruksi Koloseum. Koloseum menggunakan batu bata dan beton sebagai bahan utamanya. Dalam konstruksinya, arsitektur Koloseum sangat inovatif untuk zamannya dan memperlihatkan kemajuan teknik bangunan Romawi. Untuk struktur eksternal, Koloseum menggunakan batu bata sebagai bahan utama. Batu bata digunakan untuk dinding luar yang tebal dan kuat, memberikan fondasi yang kokoh bagi bangunan. Seiring dengan itu, beton juga digunakan dalam banyak bagian Koloseum, terutama dalam pembuatan lantai dan struktur internalnya. Penggunaan beton dalam konstruksi Koloseum adalah pencapaian teknik yang signifikan pada saat itu. Campuran beton yang digunakan terdiri dari kapur, batu pecah, dan air. Beton ini dikombinasikan dengan teknik arsitektur yang canggih untuk membentuk struktur yang kokoh dan tahan lama. Selain itu, Koloseum juga memiliki sistem pembuangan air yang canggih. Atap Koloseum dilengkapi dengan saluran air dan sistem drainase yang rumit untuk mengalirkan air hujan yang jatuh pada saat pertunjukan. Sistem ini membantu menjaga area pertunjukan tetap kering dan aman untuk penonton. Inovasi dalam penggunaan batu bata, beton, dan sistem pembuangan air yang canggih merupakan contoh kecanggihan dan teknik arsitektur Romawi pada saat itu, dan menjadi faktor penting dalam menjadikan Koloseum sebagai salah satu keajaiban dunia yang mengagumkan. Nomor 3. Koloseum mengalami kerusakan. Koloseum mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan perampokan material oleh orang-orang pada abad pertengahan. Seiring berjalannya waktu, Koloseum mengalami berbagai kerusakan yang disebabkan oleh faktor alami dan tindakan manusia. Gempa bumi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan pada Koloseum. Beberapa gempa bumi yang terjadi di wilayah Roma mengguncang struktur bangunan, termasuk Koloseum. Gempa bumi pada abad ke-9 dan ke-14 Masehi diketahui telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada bangunan ini. Selain itu, pada abad pertengahan, Koloseum menjadi sasaran perampokan material oleh orang-orang. Batu bata dan marmer yang digunakan dalam konstruksi Koloseum diambil oleh penduduk setempat untuk digunakan dalam pembangunan bangunan baru atau sebagai bahan bangunan lainnya. Hal ini menyebabkan banyak bagian Koloseum yang hilang atau rusak. Kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi dan perampokan material pada abad pertengahan mempengaruhi kondisi Koloseum secara keseluruhan. Namun, meskipun mengalami kerusakan, Koloseum masih menjadi salah satu simbol penting dari kejayaan Roma kuno dan tetap menjadi salah satu situs arkeologi dan turis yang paling terkenal di dunia saat ini. Nomor 2. Koloseum diakui sebagai situs warisan dunia. Ya, Koloseum diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1980. Pengakuan ini memberikan status penting bagi Koloseum sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Koloseum dianggap sebagai salah satu situs arkeologi paling penting di dunia dan menjadi tujuan wisata yang sangat populer. Koloseum juga merupakan salah satu ikon paling terkenal dan populer di dunia. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno dan daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Keindahan dan sejarahnya yang kaya membuat Koloseum menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Italia. Dan setiap tahunnya, jutaan orang datang ke Koloseum untuk mengagumi arsitektur megahnya, mengenal lebih jauh tentang sejarahnya, dan merasakan aura yang kuat dari masa lalu. Keberadaan Koloseum sebagai salah satu ikon terkenal di dunia telah memberikan pengaruh yang besar dalam mempromosikan warisan budaya dan sejarah Romawi kepada masyarakat global. Nomor 1. Memiliki terowongan bawah tanah. Bagian tengah Koloseum memiliki lantai kayu yang dilapisi dengan pasir. Lantai ini merupakan tempat di mana pertarungan gladiator, pertunjukan berburu binatang, dan acara lainnya berlangsung. Lapisan pasir berfungsi untuk menyerap darah dan menjaga keamanan para peserta pertarungan. Selain itu, Koloseum juga memiliki sistem terowongan dan ruang bawah tanah yang kompleks. Terowongan-terowongan ini digunakan untuk memfasilitasi gerakan gladiator, binatang, dan penjaga ke dalam dan keluar arena dengan cepat.
dan tanpa terlihat oleh penonton. Terdapat juga ruang-ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat persiapan, penyimpanan perlengkapan, dan kandang binatang sebelum mereka naik ke arena. Sistem terowongan dan ruang bawah tanah ini menjadi bagian penting dalam pengoperasian Koloseum. Mereka memungkinkan pengaturan yang efisien dari pertunjukan, termasuk masuk dan keluarnya peserta pertarungan, serta penyediaan perlengkapan dan binatang yang diperlukan. Ruang bawah tanah Koloseum memiliki arsitektur yang kompleks dan merupakan contoh keahlian teknik Romawi dan membangun struktur yang efisien dan fungsional. Walaupun sebagian besar ruang bawah tanah saat ini tidak lagi terlihat atau dapat diakses oleh pengunjung, mereka memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana Koloseum dioperasikan pada masa lalu. Oke para Hotopania, itulah 7 fakta unik tentang Koloseum, salah satu keajaiban dunia. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you!